Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, dan kali ini kita akan belajar tentang Google Meet. Nah, apa itu Google Meet? Nanti kita akan bahas bersama dengan saya, Bu Dwi, dan Pak Syukur Ya. tentunya. Dan hari ini kita akan dipandu oleh Pak Syukur. Monggo Pak Syukur, Oke, dipersilahkan. terima kasih Bu Dwi untuk kesempatannya pada siang hari ini. Bu Dwi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan Harus semangat sehat insya dan Allah. semangat ya untuk Iya, tetap iya insya belajar Allah. bersama Google Workspace for Education. Iya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kami harap tetap semangat untuk belajar karena perjuangan kita belum selesai nih. Kita masih panjang untuk belajar dan mencari inovasi-inovasi baru nih untuk pembelajaran anak-anak kita di kelas ya. Utamanya dengan dukungan aplikasi dan platform dari Google Workspace for Education. Nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pembelajaran anak-anak kita menjadi lebih menarik di dalam kelas. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar seperti yang sudah disampaikan oleh Dwi tadi, kita akan belajar mengenai Google Meet. Apa sih Google Meet gitu kan? Nah, kalau dari terjemahan bahasa Inggrisnya sih meet artinya ketemu, kan bertemu. Nah, Oh, tapi karena tahu. ini ada apa namanya embel-embelnya Google gitu kan. Google itu kan selalu berkonotasi untuk teknologi ya. Kita dengan Ya, bertemu dengan betul. teknologi begitu kan. Artinya pertemuannya itu pasti bukan pertemuan secara langsung. Artinya Meet ini nanti adalah pertemuan virtual gitu ya, Bapak Ibu. Oke, garing ya Oke, Pak. Iya, ya secara online ya. Oke, Bu Dwi online. izin sharing screen ya. Iya, silahkan Pak Syukur. Apakah Oke, sudah mau terlihat? tanya dulu. Oke, sudah terlihat. Tanya dulu boleh nggak Pak ini? Oh iya, silakan Bu Dwi. Apa bedanya dengan Zoom? Nah, itu kadang kita sudah Nah, familiar dengan Zoom. Nah, itu. betul Iya, sekali. itu. Jadi kalau merek sebelah nih, yang Zoom tadi, yang Bu Dwi sebutkan tadi, Iya. em, memang mirip ya, mirip artinya untuk fungsinya. Gitu. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu, Google Meet, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID nih, akun pembelajaran, benefitnya banyak banget ya. Yang paling terasa adalah benefitnya itu Bapak Ibu jika mengadakan pertemuan menggunakan Google Meet itu tidak terbatas waktunya nih. Nah, Oh, unlimited. keren. Jadi Bapak Ibu mau rapat atau mau apa namanya mengajar anak-anaknya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore bisa tanpa Bisa. berhenti. Nah, bisa. Oke. Nah, Keren, keren, keren. ya keren banget. Jadi kalau untuk merek-merek sebelah, yang platform sebelah itu kan selalu terbatas. Satu kali Oke. meet, satu kali pertemuan itu hanya 40 atau 50 menit gitu kan. Tapi kalau di Google Meet, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, maka Hmm, waktunya menjadi unlimited atau tidak terbatas. Kemudian oke. Google Meet itu sangat simple untuk menggunakannya gitu ya. Nanti akan kami tunjukkan, nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat meeting dengan cepat menggunakan Google Meet. Nah, kalau secara sederhana nih Bapak Ibu, Google Meet itu adalah platform aplikasi yang di ekosistem Google Workspace for Education yang digunakan pada intinya untuk pembelajaran di kelas, mohon maaf, untuk pembelajaran dengan anak-anak secara virtual atau secara online. Ya. Nah, tema kita kali ini juga mengenai pembelajaran hybrid ya. Apa itu? Artinya pembelajaran yang memadukan antara ada anak yang di dalam kelas dan ada anak yang berada di rumah. Sehingga Google Hmm. Meet ini juga menjadi sarana nih buat Bapak Ibu karena pembelajarannya sekarang masih terbatas, tidak boleh Hmm. full satu kelas masuk semua. Nah, daripada Bapak Ibu dua kali melakukan pembelajaran, nah, maka caranya yang separuh masuk ke kelas, yang separuhnya Hmm. di rumah. Nah, melalui Google Meet, nanti anak-anak yang di rumah tetap bisa mengikuti gitu. Jadi, makanya Google Meet ini adalah platform yang memang fokusnya nanti untuk kegiatan pembelajaran anak-anak
khususnya kalau kita bicara saat ini ya, kondisi masa COVID seperti saat ini. Nah, untuk memulai Google Meet ya, sebenarnya platform Google itu hampir semuanya sama Bapak Ibu. Pasti akan dimulai dari awal, dari titik 9 ketika Bapak Ibu memulai membuka apa namanya Google ya, platform atau browser di Google. Nah, untuk penggunaannya sendiri tadi sudah kami sampaikan untuk pembelajaran tatap muka ya atau secara virtual begitu ya. Jadi memang idealnya memang kalau Google Meet itu Bapak Ibu melaksanakannya full secara online, maka anak-anak bisa merasakan nih pengalaman belajar yang baru menggunakan media ya, pertemuan, bisa melihat Bapak Ibu gurunya, bisa melihat teman-teman yang lainnya, tapi anak-anak berada di rumah atau berada di luar jangkauan sekolah. Bisa berinteraksi gitu ya Pak, Betul, bisa meskipun di berinteraksi. layar HP atau di layar laptopnya Ya, masing-masing. kadang-kadang kan mungkin anak-anak ketawa-ketawa sendiri ya, wah ini temennya ternyata ini kelihatan ngapain gitu kan. Nah, tapi teman-teman yang lain mungkin tidak menyadari karena setiap anak akan melihat layar yang berisi seluruh siswa dan bapak ibu gurunya, gitu ya. Jadi interaksinya juga bisa terbangun. Kenapa? Ada kolom chatnya. Nah, anak-anak ketika mau bertanya itu bisa, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini untuk karena ini adalah eh, tema tips and trick. Nah, maka ini izin langsung praktek ya Bu Dwi ya, praktek Iya, menggunakan Google iya, Meet. lebih enak praktek langsung. Iya, oke saya bukakan dulu Google Meet untuk akun saya yang belajar ID. Oke, sambil Izin, menyiapkan mungkin boleh ya. tanya dulu Pak. Oh iya silakan Bu Ini Dwi. gratis ya, kan tidak berbayar nggih Oh untuk gratis dong. Jadi kadang kan ada yang harus upgrade, yang sebelah sana misalnya harus upgrade, kemudian ada apa pesertanya misalnya melebihi misalnya 1.000 lebih atau bagaimana itu kan harus upgrade, harus iya betul. Jadi dibayarkan memang gitu. ini Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pak, itu kan waktunya tidak terbatas. Nah, itu apakah memang benar-benar gratis dari Google atau kita harus upgrade dulu nih? Gitu. Nah, itulah keistimewaannya Bapak Ibu kalau kita menggunakan akun belajar ID. Ya, jadi ketika kita akses Google, ya Google Workspace dan ekosistemnya dengan berbagai aplikasinya, itu salah satu benefitnya di Google Meet itu. Jadi Bapak Ibu gratis nih. Nah, sudah gratis, waktunya tidak terbatas nih untuk melakukan meetingnya. Jadi tidak ada kekhawatiran wah nanti berapa menit selesai nih, nah begitu. Jadi kalaupun nanti apa namanya, kalaupun nanti tugas belum selesai, anak-anak masih semangat belajar, nah kita masih bisa menunggu untuk apa namanya anak-anak menyelesaikan. Oke, sekarang saatnya kita di layar sudah muncul Bu Dwi. Nggih, sudah Sudah ya? terlihat. Oke, Ya. ini adalah halaman pertama yang biasanya Bapak Ibu gunakan ketika mau masuk ke aplikasi Google. Oke ya. Nah, sekarang seperti biasa dari titik 9. Nah, ini tadi apa namanya dari Bu Dwi ya. Titik 9 isinya apa aja sih? Nah, ini Oh isinya ya. banyak banget dari Google ya. Oke, karena hari ini kita fokus ke Google Meet, kita dari titik 9, Bapak Ibu, kita ke Meet. Nah, disinilah muncul halaman pertama dari Google Meet. Ya, tampilannya memang sederhana. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Google Meet itu sangat sederhana dan simple untuk memulai meeting atau pertemuan dengan anak-anak khususnya di apa namanya pembelajaran, itu ya. Nah, cara untuk memulainya bagaimana sih untuk memulai sebuah meeting begitu ya? Nah, ini di awal itu kita sudah terpana melihat ada tulisan biru nih. Dari kotak warna biru, ada tulisannya new meeting, ada tanda plus kamera ini. Artinya itu adalah button atau tombol untuk memulai kita meeting. Ini kalau kita memulai ya sebagai guru untuk memulai meeting sebagai pemimpin rapat. Kita bisa klik di new meeting ini. Nah, kemudian muncullah 3 pilihan nih Bapak Ibu. Yang pertama, create a meeting for later, artinya Ibu, Bapak nanti akan membuat pertemuan, tapi tidak sekarang. Nanti akan dijadwalkan jam berapa Oh nih. iya. Nah, tetapi nanti di sini bentuknya adalah hanya seperti apa kode undangan. Artinya nanti ketika Bapak
Ibu mulai membuka Google Meeting, mulai meeting, yang lain baru bisa masuk. Kita coba ya. Kita coba create a meeting for letter. Nah, nanti munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Here is your joining info. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti simpan dan share ke teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita klik tanda kotak ini. Ini adalah tanda untuk copy. Kita klik. Nah, sudah ada keterangan joining info has been copied. Nah, artinya nanti Bapak Ibu paste ya. Mungkin paste ke bisa ke apa namanya ke WhatsApp, bisa ke apa namanya bisa ke Telegram atau platform yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan dan termasuk ke anak. Nah, ini adalah cara pertama untuk memulai meeting dengan yang paling sederhana. Nah, yang paling cepat lagi Bapak Ibu, ini ada start an instant meeting. Ini meeting tapi dilaksanakan sekarang. Gitu ya. Kita coba misalkan kita klik. Nah, kita klik seperti ini. Nanti Google itu secara otomatis akan meng-create meeting tapi untuk sekarang. Gitu ya. Nah, ya, jadi termasuk nanti akan apa namanya muncul ada info your meeting is ready. Nah, ini sama seperti tadi Bapak Ibu mengundang anak-anak atau teman Bapak guru yang lain, tinggal di copy saja, di-share deh ke WA, ke Telegram. Nanti Bapak Ibu guru yang lain tinggal join. Nah, gitu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian untuk yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang saat ini sedang banyak digunakan, menjadwalkan rapat melalui Google Calendar. Gitu, jadi nanti Bapak Ibu bisa, wah meetingnya nanti hari Sabtu depan nih. Nah, kita bisa dari new meeting ini, kita klik schedule in Google Calendar. Ya kan? Nah, pastikan Bapak Ibu sudah sign in. Tandanya sign in itu apa? Di kanan atas ada foto dan ID dari Bapak Ibu. Nah, ini tandanya sudah sign in ke akun Google. Nah, sini Bapak Ibu. Misalkan kita rapat sekolah. Misalkan. Ini terlihat ya Bu Dwi ya? Ya, terlihat jelas. Nah, misalkan nanti kita rapatnya hari Sabtu nih. Saturday. Ya ini tergantung komputer masing-masing sih Bapak Ibu. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini jamnya kita susun, misalkan pagi kita mulai jam 8 pagi, selesainya katakanlah jam 10. Nah, berarti 2 jam. Time zone ini otomatis kita di Jakarta, seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini kita harus klik ini juga untuk melihat informasinya. Kita klik, nah bagian sini, bagian bawah dari Join with Google Meet, di sini terdapat kode atau alamat Nyanti yang bisa digunakan teman-teman Bapak Ibu guru dan murid untuk join di Google Meet-nya. Nah, ini yang nanti bisa kita copy. Kopinya dari mana? Ini kita copy, sama seperti tadi. Kita paste di WA atau Telegram. Kemudian location, kalau Ibu mau memberikan lokasi, katakanlah di Jepara, misalkan di Jepara, kita klik, nah, secara otomatis dari Google Map. Kemudian notifikasi, jika ingin notifikasi, rata-rata 10 menit sebelum pelaksanaan. Nah, keterangan, misalkan diberikan keterangan rapat pembahasan ini pembagian tugas mengajar. Nah, setelah ini dirasa sudah cukup, baru deh Bapak Ibu save. Nah, nanti di Google Kalender Bapak Ibu akan muncul. Nah, ini, ternyata kebetulan sama Idul Adha ya. Oh iya. Iya. Oke ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari sini ketika Bapak Ibu mau memulai Google Meeting-nya waktu hari Sabtunya, tinggal diklik ini apa namanya join with Google Meet-nya.
nanti secara otomatis Google Meet akan mulai ya dilaksanakan. Kita coba misalkan seperti ini, kita sudah join. Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan sedikit mengenai fitur yang ada di dalamnya. Oh, Kenapa iya, sih iya. Google Meet itu sehebat apa sih Google Meet itu, gitu kan? Kenapa sih Pak Syukur Budwi bilang Google Meet itu simple? Gitu. Nah, Oh. ya, jadi untuk fitur-fiturnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur kuncinya. Ya, kalau ini adalah tombol audio, artinya ketika kita ini matikan berarti mute, tidak bisa menggunakan audio atau tidak dengar. Kemudian kalau ini adalah tombol kamera yang kita nyalakan, nanti otomatis akan merekam wajah kita. Sisi ini adalah sebagai ini Bapak Ibu, transkrip. Ya, transkrip khususnya kalau ini Bapak Ibu, kemarin ada pengalaman saya diklat dengan pembicara dari Australia. Nah, karena iya Bu, jadi untuk mendengarkan itu daripada kita salah tangkap, nah kita butuh bantuan dari Google Meet nih. Apa nih? Nah, transkrip. Ya, Fungsinya. iya, fungsinya untuk mengeluarkan transkripnya, Bu. Jadi ketika pembicara menyampaikan materi, nah daripada kita salah dengar, nah kita Oh, nyalakan ngomong. ini untuk membantu. Oh, secara langsung tertulis di situ gitu ya, apa Betul yang sekali. diomongkan Jadi, misalnya. betul. Jadi kita nggak salah tangkap nih. Bilangnya apa, nanti ternyata kita pemikirannya beda, begitu ya. Nah, Ya, inilah lagi beda bahasa. ya. Oke, oke, oke. Kemudian fitur raise hand, nah ini juga sangat mudah. Raise hand digunakan oleh setiap peserta meeting. Nah, kemudian ada sharing screen, ini juga sangat lengkap, sharing screen di Google Meet. Kita tinggal pilih salah satu saja, nanti mau yang entire window atau a tab. Nah, yang tak kalah penting adalah ini Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di titik 3 ini. Nah, utamanya terkait apply visual effect. Ini yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk ganti background ya biasanya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, background ini nanti berfungsi kalau kita sudah menyalakan kamera. Gitu ya. Jadi ketika kita belum menyalakan kamera otomatis dia tidak akan muncul. Nah, Bisa ditambahkan ya Pak, itu berarti gambar background-nya untuk background. iya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu tadi adalah terkait dengan fitur-fitur dan kemudahan kita menggunakan Google Meet, yang mana nantinya sebenarnya memang fokusnya sih untuk pembelajaran anak-anak, apalagi saat ini masih pandemi ya. Jadi anak-anak masih bisa berinteraksi dengan kita melalui Google Meet. Nah, interaksinya dari mana saja? Nah, salah satunya ini. Ada tanda icon berbentuk message ini ya, teks ya ini seperti pesan begitu. Nah, ini yang digunakan untuk bertanya. Misalkan biasanya kalau pagi hari Pak Guru memberikan semangat, selamat pagi anak-anak dan seterusnya gitu ya. Kemudian Yang saat malu bertanya langsung ya Bapak ya. iya, kadang-kadang anak ada yang mematikan kamera, Presiden malu. nanyanya mematikan kamera, nanyanya lewat lewat chat. Nah, itu boleh. Itu adalah salah satu bentuk interaksi. Kemudian Bapak yang bisa di-share screen apa sih? Yang bisa di-share screen adalah semuanya. Semua file bisa di-share. Mau docs, mau slides, mau spreadsheet, gambar, video, semuanya bisa di-share. Tinggal nanti kita pilih contoh entire screen. Nah, ini berarti entire screen ini semuanya nanti akan kita share. Nah, ini jadi screen-nya nanti akan muncul semua nih di layar, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau share hanya window tertentu, misalkan kita pilih salah satu misalkan. Nah, seperti ini. Ini hanya akan muncul salah satu saja. Itu. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Jadi untuk pemanfaatannya dari Google Meet ini. Itu Bu Dwi. Oke, keren ternyata ya Google Meet.
tidak kalah dengan yang Yang di lain ya. sebelah. Iya. Memudahkan kita sebagai Bapak Ibu guru yang mengajar, meskipun mungkin sekarang pandemi insya Allah sudah berlalu, meskipun masih ini ya, tapi tetap bisa kita manfaatkan, meskipun mungkin tidak untuk pembelajaran dengan siswa, tapi untuk kita koordinasi, kita rapat begitu ya. Nah, saat ini pun kita gunakan Google Meet nggih, Bapak nggih. Iya, betul. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa bertemu, kita bisa berinteraksi, bisa belajar begitu. Itu insya Allah sudah cukup nih Bapak, insya Allah materi hari ini untuk Google Meet sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Syukur. Terima kasih atas ilmunya untuk hari ini, semoga insya Allah bisa dipertemukan kembali untuk materi-materi berikutnya. Begitu Bapak Ibu guru hebat semuanya, insya Allah sudah cukup untuk materi hari ini. Semoga bisa dipertemukan untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke.